Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berjumpa kembali untuk melaksanakan pembelajaran pada kesempatan kali ini ya. Walaupun kita masih belum bisa bertatap muka secara langsung, tetapi Bapak berharap kalian tetap semangat untuk terus mengikuti pembelajaran ini ya. Semoga situasi pandemi segera berakhir dan kita bisa kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah ya. Untuk lebih lengkapnya tentang pembelajaran kali ini, mari kita bersama-sama simak video yang berikut ini. Ya baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih dekat supaya kita lebih mengenal siapa yang dimaksud dengan Rasul-Rasul Allah. Ya mungkin kalian sudah tahu, sudah paham apa yang dimaksud Nabi dan apa yang dimaksud dengan Rasul. Nah, tetapi pada pelajaran kali ini kita akan bahas lebih dalam, lebih detail tentang siapakah Rasul tersebut ya. Nah, pertama-tama dari artinya dulu ya. Rasul itu berasal dari bahasa Arab ya, risalah, yang artinya adalah utusan. Kalau Rasulullah itu artinya adalah utusan Allah. Namanya utusan itu berarti dia bertugas untuk menyampaikan wahyu yang diterimanya kepada umatnya. Makanya disebutnya Rasul atau utusan. Nah, beda halnya dengan Nabi. Kalau Nabi ini mendapatkan wahyu untuk dirinya sendiri. Artinya kalau dia Nabi, belum tentu dia merupakan seorang Rasul. Nah, Nabi itu mendapatkan wahyu, tetapi hanya untuk dirinya sendiri. Rasul juga mendapatkan wahyu, yaitu untuk dirinya sendiri juga, dan juga untuk disampaikan kepada umatnya. Sehingga jika ada seseorang itu sebagai seorang Rasul, sudah barang tentu dia juga merupakan seorang Nabi. Tapi kalau seorang Nabi belum tentu seorang Rasul, itu ya. Nah, adapun tugas seorang Rasul ini dijelaskan di dalam Al-Quran, surat Al-An'am ayat 48. Ini potongan ayat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma nursilul mursalina illa mubasyirina wa munzirin. Yang artinya, dan tidak kami mengutus para rasul untuk memberikan kabar gembira dan peringatan. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala itu mengutus seorang rasul. Itu tujuannya, kalau menurut surat Al-An'am ayat 48 itu kurang lebih ya, secara garis besar itu ada dua, yaitu untuk menyampaikan kabar gembira dan juga peringatan. Kabar gembira ini ditujukan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Kemudian peringatan ini diberikan kepada orang-orang yang lalai, orang-orang yang ingkar kepada Allah, diberikan peringatan. Kenapa Rasul itu, Allah Subhanahu wa taala itu mengutus Rasul? Ini karena yang namanya manusia itu sangat mudah lupa ya. Sangat mudah lupa. Dari mulai Nabi Adam alaihissalam itu sudah membawa ajaran tauhid. Tetapi ketika turun ke anak cucunya, ajaran itu mulai hilang. Maka diutuslah Rasul kembali untuk memberikan peringatan supaya kembali beriman kepada Allah. Diutuslah Rasul berikutnya sampai jumlahnya banyak sekali. Tetapi yang wajib kita imani, Rasul itu ada 25 ya. 25 Rasul yang wajib kita imani, tapi jumlahnya lebih dari itu ya. Begitupun Nabi jumlahnya juga lebih banyak lagi. Nah, Rasul ini adalah manusia biasa. Nah, layaknya sebagai manusia biasa, Rasul ini juga makan, minum, menikah, kadang merasakan sedih, kadang merasakan bahagia, dan lain sebagainya. Ya, namun ada perbedaan antara seorang Rasul dengan manusia pada umumnya ya. Yaitu seorang Rasul ini memiliki sifat wajib. Nah, namanya sifat wajib itu sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang Rasul. Artinya kalau ada salah satu saja dari sifat wajib itu tidak dimiliki, maka
dia pasti bukanlah seorang rasul, ya. Nah, apa saja sifat wajib yang harus dimiliki seorang rasul? Di sini ada 4, ya. Yang pertama ada sidik. Sidik artinya adalah benar. Nah, ini maksudnya rasul itu selalu benar dalam perkataan atau perbuatannya. Yang kedua adalah amanah. Amanah artinya adalah dapat dipercaya. Jadi seorang rasul ini tidak mungkin berkhianat, ya, apalagi berkhianat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ada tablik. Tablik ini menyampaikan, ya, seorang rasul itu harus menyampaikan pesan kepada umatnya, walaupun pesannya itu kadang sulit karena harus menghadapi berbagai macam bentuk ujian yang bahkan sampai membahayakan nyawa, ya. Rasul juga tidak boleh menyembunyikan sesuatu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun wahyunya itu kadang mungkin tidak masuk akal. Wahyunya kok tidak masuk akal, tidak bisa dilogika pada zaman itu. Tetapi tetap harus disampaikan, ya. Yang terakhir sifatnya adalah fatonah, yang artinya adalah cerdas, ya. Jadi seorang rasul itu tidak mungkin memiliki sifat bodoh. Ya, Nabi Muhammad SAW itu ummi atau tidak bisa membaca ataupun menulis, tapi bukan berarti beliau bodoh, ya. Ingatannya Nabi Muhammad itu sangat luar biasa sekali. Ketika mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril sekali, 2 kali, ini langsung ingat terus. Nah, beda sama manusia pada umumnya, ya, dikasih tahu sampai 10 kali pun masih lupa aja kadang, ya. Nah, berikutnya ini ada contoh sifat wajib yang dimiliki oleh seorang rasul. Nah, Nabi Muhammad SAW ini hidupnya di daerah Arab, daerah padang pasir yang merupakan daerah yang sangat jauh dari lautan, ya. Namun pernah Nabi Muhammad SAW ini mendapatkan wahyu ini yang berkaitan dengan lautan, ya, yaitu di dalam surat Ar-Rahman ayat 19-20, yang artinya dia membiarkan 2 lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Nah, ini kalau disuruh menjelaskan, ini kan namanya air. Air bertemu dengan air itu pasti akan menyatu. Ya, seperti halnya kalau kalian melakukan percobaan, segelas kopi dan segelas susu dicampur ke dalam satu mangkok, maka akan jadi kopi susu. Nah, ini tetapi di ayat ini di Nabi Muhammad disuruh menyampaikan bahwasanya ada 2 lautan yang mengalir, yang keduanya bertemu. Jadi dua-duanya itu bertemu, tetapi ada batas sehingga tidak menyatu. Ada batas di antara keduanya sehingga tidak menyatu. Ini kan kadang tidak masuk akal. Bagaimana benda cair ketemu benda cair kok nggak nyatu, apalagi sama-sama air. Kecuali yang satu minyak, yang satu air. Ini air sama air, tapi nggak nyatu. Tetapi karena Nabi Muhammad itu punya sifat satu tadi, amanah, maka dan juga tablik, maka tetap disampaikan wahyu dari Allah itu. Dan pembuktiannya memang ada saat ini. Saat itu memang Nabi Muhammad tidak bisa membuktikan mungkin, tapi saat ini ada. Ini adalah gambar lautan yang ada di Selat Gibraltar, ya. Apabila kalian lihat ini, Bapak nggak ngedit, ya, ini asli gambarnya, bukan editan. Bisa lihat di YouTube, Google dan sebagainya. Ini ada 2 lautan yang bertemu, tetapi ada batas di antara keduanya dan tidak melampaui satu sama lain. Jadi ada pemisah gitu, ya. Padahal ini air sama air, ya. Ini salah satu bentuk kemukjizatan dari Al-Quran, dan ini salah satu bukti bahwa Nabi Muhammad itu memang tablik, ya. Beliau tidak ragu-ragu untuk menyampaikan wahyu yang diberikan oleh Allah, walaupun itu saat itu, ya. Saat itu Nabi Muhammad tidak dikasih tahu lokasinya. Ya, walaupun dikasih tahu lokasinya juga tidak mungkin membuktikan membawa orang-orang kafir ke Selat Gibraltar, karena zaman itu belum memungkinkan. Armada laut aja baru ada zamannya Khalifah Utsman bin Affan. Jadi kayak seperti tidak mungkin saat itu untuk membuktikan kebenaran wahyu dari surat Ar-Rahman ayat 19-20. Tetapi sama Nabi Muhammad tetap disampaikan, dan sama para sahabat juga
tetap ditulis, tidak dihilangkan. Ini juga salah satu bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menjaga keaslian Al-Qur'an sampai akhir zaman nanti ya. Nah, sekian pembelajaran pada kesempatan kali ini. Pada pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang ulul azmi ya. Ya, demikian tadi pembelajaran pada kesempatan kali ini. Sebelum Bapak tutup, Bapak berpesan kepada kalian untuk terus menjaga protokol kesehatan ya, gunakan masker, kemudian jaga jarak, jangan berkerumun, cuci tangan pakai sabun, kemudian jaga pola makan, istirahat yang cukup, beribadah, dekatkan diri kepada Allah. Semoga dengan usaha dan ikhtiar yang kita laksanakan, kita bisa dijauhkan dari berbagai macam jenis penyakit dan mara bahaya yang ada di depan kita. Semoga pandemi segera berakhir dan kita bisa kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka seperti biasa. Ya, sekian dari Bapak, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.